Halo sobat, perkenalkan ini channel Pintu Teater 1. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dan rangkuman dari sebuah film. Episode kali ini, Pintu Teater 1 akan membahas alur cerita sebuah TV series yang dirilis pada tahun 2005 yang berjudul Prison Break. Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu sebesar 8,9. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Film ini diawali dengan seorang pria berambut skinhead yang sedang ditato pada anggota badannya. Pria ini bernama Michael Scofield, seorang yang luar biasa jenius dengan ide-ide gilanya. Pria ini merupakan tokoh utama dalam film ini. Nah, tato inilah yang menjadi kunci dalam film Prison Break. Nanti akan menjelaskan untuk apa tato tersebut. Adegan dilanjutkan dengan Scofield yang sedang membereskan dan membuang seluruh arsip dan data-data di sebuah apartemen. Data apakah itu? Nanti akan terjawab. Keesokan harinya, tibalah hari yang ditunggu. Scofield ternyata melakukan aksi perampokan sebuah bank. Tapi anehnya, saat polisi datang, ia menyerah begitu saja tanpa ada perlawanan. Seolah-olah ia memang dengan sengaja ingin ditangkap oleh polisi sedari awal. Di persidangan, hakim nampak bingung dengan terdakwa karena jarang ada terdakwa yang berbicara dengan jujur apa adanya dan mengaku bersalah. Dan pengacaranya pun dibuat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Scofield. Pengacara tersebut bernama Veronica, yang sekaligus adalah mantan pacar dari kakaknya Scofield. Akhirnya, hakim memutuskan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara kepada Michael Scofield. Tapi anehnya, ia malah tersenyum ketika ia ditetapkan sebagai terpidana. Michael Scofield ditahan di penjara Fox River Juliet di daerah Illinois. Ini adalah gambaran penjara tersebut. Perkenalkan, dia adalah Brad Bellick, kepala sipir lapas. Ia menjadi tokoh yang sangat menyebalkan dalam film ini. Nah, di sel inilah Scofield ditahan, ditemani oleh teman satu selnya yang bernama Fernando Sucre. Isi dari penjara ini cukup barbar juga. Perlu mental yang kuat untuk bertahan hidup di penjara ini. Man killed the vice president's brother. In a month he's getting the chair. Which means no one up this river is more dangerous than him. You want to see Boros so bad anyhow? Because he's my brother. Dan akhirnya kita diberitahu untuk apa Michael Scofield sengaja menjebloskan dirinya sendiri ke penjara. Ini adalah Lincoln Burrows. Dia adalah kakak dari Michael Scofield. Dia adalah terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi 1 bulan lagi. Karena ia telah membunuh kakak dari wakil presiden. Bayangin tuh, kakaknya wakil presiden dibunuh sama dia. Ngeri gak tuh? Jadi maksud dari Michael Scofield merampok bank adalah karena ia dengan sengaja ingin masuk ke dalam penjara guna membebaskan kakaknya dengan cara membawa kabur kakaknya melarikan diri dari penjara. Karena ia yakin bahwa kakaknya tidak melakukan pembunuhan tersebut. Dan ia hanya dijebak dan difitnah. Scene berubah di klinik dalam penjara. Perkenalkan, ini adalah Dr. Sarah Trenkedy, seorang dokter yang menangani orang-orang sakit dalam penjara. Ia juga merupakan anak dari seorang gubernur. Di sini, Scofield mengeluarkan gombalan-gombalan untuk memikat hati si dokter. Lalu, saat Dr. Sarah keluar, Michael Scofield menaruh kertas origami di celah lubang pembuangan air. Untuk apa? Nanti juga paham. Scene berganti, Burrow terkaget ketika melihat sosok adiknya berada di dalam penjara yang sama dengan dirinya. Dan Michael Scofield di situ menjelaskan maksud dan tujuannya. Kakaknya masih menolak karena itu merupakan perbuatan yang sangat mustahil. Jadi, arsip-arsip dan data-data di awal film tadi adalah strategi-strategi untuk kabur dari penjara yang telah dipersiapkan
dengan matang oleh Scofield. Banyak misi-misi yang harus dilakukan, tapi harus dilakukan dengan sabar oleh Scofield, sehingga rencana kabur tidak terjadi secara asal-asalan. Nah, ini yang membuat film ini sangat menarik, karena banyak sekali jalan-jalan dan cara-cara yang Michael Scofield buat untuk kabur dari penjara River Fork. Michael Scofield tidak sembarang memilih orang. Sebelum ia masuk penjara, ia telah melakukan riset siapa saja napi-napi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa menolongnya dalam penjara. Perkenalkan, ia adalah Charles Westmoreland. Scofield berkata kepada Charles bahwa ia mengenal istrinya dan ia mengklaim tahu banyak tentang Charles. Bahkan Scofield berkata ia tahu siapa sosok sebenarnya Charles ini. D.B. Cooper. D.B. Cooper adalah seorang yang kabur dari pesawat 30 tahun yang lalu dengan membawa uang tunai sebesar $1,5 juta. Tapi Charles mengelak bahwa dirinya bukanlah D.B. Cooper. Suatu siang, Scofield dipanggil oleh kepala penjara Pope. Kepala penjara mempertanyakan untuk apa seorang pintar lulusan sarjana arsitek berada di tempat ini. Masa iya sih seorang arsitek harus rela merampok bank karena ia tidak memiliki uang? Karena kepala penjara tahu hal itu, maka ia ingin mengambil keuntungan pribadi dengan meminta sang arsitek Michael Scofield membantu menyelesaikan maket Taj Mahal untuk hadiah ulang tahun istrinya. Namun, Scofield menolak. Lanjut, Veronica datang untuk menjenguk Scofield. Ia kini tahu maksud dan tujuan Scofield masuk ke penjara. Dan di sini Scofield meyakinkan Veronica untuk menelusuri bukti pembunuhan kakak wakil presiden. Karena Scofield yakin bukti ini telah dimanipulasi oleh seseorang yang sangat jahat. Scene berganti, perkenalkan dia adalah John Abruzzi. Dia adalah seorang gembong mafia yang berbahaya. Kemafiaannya pun masih terbawa di penjara. Ia memiliki jabatan di antara para napi, yaitu koordinator para napi pekerja yang diberikan tugas bersih-bersih atau renovasi. Di sini, Michael Scofield ingin bergabung menjadi bawahan Abruzzi sebagai salah satu rencana untuk terbebas dari penjara. Tapi untuk bergabung tidak semudah itu. Tapi Scofield telah memikirkan caranya dari jauh hari. Scofield memberikan sebuah kode kepada Abruzzi berupa kertas burung origami. Beberapa saat kemudian datang sebuah telepon dari rekanan Abruzzi yang mengatakan ia mendapatkan sebuah pesan yang berisi burung origami, yang dimana pesan itu memuat foto yang berisikan Fibonacci. Fibonacci adalah orang yang selama ini menjadi incaran dari geng mafianya Abruzzi. Jadi Scofield ini tahu nih keberadaannya si Fibonacci. Abruzzi pun segera mendatangi Scofield dan menyuruh agar Scofield segera memberitahu di mana Fibonacci berada. Tapi Scofield menolak karena bukan begitu cara mainnya. Akhirnya Scofield pun dipukuli oleh anak buah si Abruzzi karena enggan memberikan informasi itu. Karena membuat onar, Scofield dihukum 90 hari dimasukkan ke dalam sel isolasi. Tapi Scofield melakukan negosiasi agar tidak dimasukkan ke dalam sana. Ia menerima penawaran memperbaiki maket Taj Mahal milik sang kepala penjara. Perkenalkan, ini adalah Lisa, mantan istri Burrow, dan ini adalah LJ, anak kandung dari Burrow. Terlihat bagaimana LJ ketika menengok sang ayah. Ia sangat kecewa kepada ayahnya, tapi sang ayah tidak bisa berbuat banyak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lanjut, Scofield berobat kepada dokter Sarah yang meminta agar disuntik insulin karena ia mengaku memiliki riwayat diabetes. Dokter berkata, aku tidak akan memberikan insulin kepada orang yang tidak mengidap penyakit diabetes. Ia akan melakukan tes terlebih dahulu kepada Scofield. Jadi perlu diketahui, orang yang diabetes tipe 1 tidak dapat menghasilkan hormon insulinnya sendiri, sehingga ia perlu untuk disuntik insulin. Nah, karena Scofield berpura-pura sakit, maka ia harus makan obat penghambat insulin, sehingga
ia harus mencari obat tersebut. Perkenalkan, ini adalah si Not atau Franklin. Dia adalah apotekernya para napi, atau dia adalah napi yang memiliki akses untuk mendapatkan obat-obatan di penjara. Disinilah Scofield mendapatkan obat penghambat insulinnya. Namun itu tidak gratis. Kabar gembira datang dari seorang sipir. Ia memberikan akses pekerja sehingga kini Scofield resmi menjadi pekerja bawahannya Abruzzi. Ia kini bisa leluasa mengobrol dengan kakaknya karena kakaknya adalah seorang pekerja juga. Scofield membocorkan sedikit rencananya kepada kakaknya. Dan ternyata yang mengejutkan adalah arsitek dari penjara Fox River di mana tempat mereka ditahan ternyata itu adalah karya dari Michael Scofield. Dan tato yang diceritakan di awal tadi itu bukan sembarang tato, tetapi itu merupakan blueprint dari penjara Fox River beserta seluruh strategi dan rencana untuk kabur dari penjara. Bersambung. Nah, gimana? Seru nggak nih film Prison Break ini? Tapi tunggu dulu, itu masih baru episode 1. Masih banyak episode lainnya sedang menunggu. Mimin akan baca komentar gimana respon teman-teman dari video ini. Kalau pada suka, akan Mimin buatkan video lanjutannya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video lanjutannya. Sekian dulu untuk video kali ini. Pintu teater 1 telah ditutup. Dan salam untuk keluarga di rumah.